Saya tidak berhasil memanggil siapapun yang ada di sini. Hanya saja saya merasakan hawa aura mistis di tubuh Mbak Ayu. Saya ingin smudging. Muka dia udah beda nih. Muka dia udah beda. Mbak Ayu, ada pesan yang ingin sampaikan? Pesan yang ingin saya sampaikan, Apa? pesan yang saya ingin sampaikan, saya ingin lepas dari rasa bersalah saya karena saya sudah menganiaya Oma. Habis gini setelah ini Mbak Ayu harus kunjungi keluarga Oma tersebut dan bilang minta maaf pada mereka Baik, Kak. dan menyesal atas apa yang terjadi. Walaupun Oma kematiannya itu sebenarnya nggak karena sakit sebenarnya, tapi kamu tetap harus minta maaf karena sempat agak sedikit kasar dengan Oma. Saya sangat menyesal. Apa? Oke. Saya sangat menyesal. Iya, Roy tadi udah bilang ini untuk menghilangkan rasa bersalahnya ya berarti harus ketemu dengan keluarganya si Oma itu tadi. Iya, Untuk menjelaskan semuanya iya. dan minta maaf tentunya. Mudah-mudahan bisa lepas dari rasa bersalahnya. Tapi tadi barusan Gracia ngerasa merinding di sini kenapa, Roy? Iya, terus Iya, agak Gracia. panas gitu sih. Ada panasnya juga. Ngerasain sesuatu ya. Ah, Iya, waktu itu dan juga ada banyak gejala-gejala fenomena gaib ya. Iya, tadi kayak gini. api. Ada api juga. Gracia merasakan ada sesuatu yang datang ya. Iya. Itu pasti makhluk halus itu. Ada di situ. Kamu ngerasain di sini deh, Grace. Coba di sini. Ada. Ya tadi tuh ada api di sini kan. Ya kan langsung panas gitu sih, itu merinding banget. Pusing. Agak-agak pusing gitu. Pusing strong lah tapi yang di sini. Pusing banget. Terus lihat gak, mata aku merah. Iya, mata yang merah dia berair. Itu kenapa, Roy, dia? Dia merasakan sesuatu hal yang wajar sih sebenarnya. Kan merasakan sesuatu yang janggal. Mbak Ayu. Kayak si omongnya mau nyampein pesan ya. Mbak Ayu sih. Saya ngerasa ada yang aneh juga ya di tubuh Mbak Ayu ya. Banyak yang ia tutupin ya. Dari tadi soalnya. Sedikit-sedikit ngebukanya. Banyak yang dia tutupin. Ada lagi Mbak Ayu yang ingin kamu sampaikan ke saya? Saya hanya ingin menyampaikan rasa bersalah saya, Kak. Rasa bersalah saya akibat perbuatan saya. Kamu harus minta maaf mau nggak mau datengin ke rumah mereka rumah mereka dan satu persatu anggota keluarganya. Kau minta maaf dari mereka. Hanya itu yang bisa membuat kamu terbebas dari makhluk halus tersebut. Makhluk halus ini ternyata berasal dari penunggu rumahnya sang Oma. Dan ternyata dia dipengaruhi oleh makhluk halus ketika melakukan tindakan itu. Makhluk yang ngikutin dari rumahnya itu udah pergi atau masih nempel, Roy? Kenapa tiba-tiba kamu lempar, kamu jatuhin itu di drop? Merasakan sesuatu atau ada yang kamu lihat ya? Iya. Iya, iya, iya. Kenapa, Roy? Mbak Ayu, saya pengen kamu lepas rambut kamu deh. Kamu bantuin aku lepasin deh. Sorry ya.
Ini kita akan ngelakuin satu eksperimen. Diapain Roy? It's not experiment, but nunduk deh sampai senunduk-nunduknya. Saya pernah melakukan ini sebelumnya. Kalau kamu masih ingat, baik. Ah, Saya minta air bunga. air bunga. Sama kunyit. Sama. Ya mungkin saya butuh air juga. Oh, air juga. Minum. Ini masih ada lagi satu ya. Ini kenapa ditutupin ya, Kak? Apa? Ini tadi. Ini talinya. Ini tadi. Ini bagian situ. Nah, kamu duduk dulu ya. Kita akan coba berbagai macam cara. Serem loh ini. Serem banget loh. Kamu lihat sosok yang ikutin rumah dari rumah ya? Iya, Sosok ini. saya ngikutin. Saya nggak tahu. Lihat ini tuh serem banget loh. Saya berharap hantunya lepas dari sini tuh udah nggak ada lagi ya. Serem banget. Kamu tahan ya. Kalau mau muntah, muntahin aja. Apa ngerasa? Why are you okay? Udah nggak apa-apa, Bayu nggak apa-apa. Saya berharap si Mbak Ayunya bisa lepas dari gangguan makhluk gaib. Bayu, are you okay? Ah, itu mata seks terus. Saya bilang ke Mbak Ayu, kamu cepet-cepet minta maaf deh sebelum terlambat. Itu aja sih pesan dari saya, Mbak Ayu. Ternyata di rumah sana juga berhantu. Itu yang menyebabkan Mbak Ayu brutal. Ini tapi makhluk ini bisa lepas dari dia kan, Roy? Harusnya sih. Harusnya bisa. Tapi saya setelah ini merasa agak lebih tenang. Iya, mudah-mudahan bener-bener tenang, Mbak. Dan mudah-mudahan yang di rumah juga tenang. Jadi ini sama aja kayak ngebalikin apa yang ngikutin Mbak Ayu dari rumah, kembali ke rumahnya. Mbak Ayu balik lagi ke rumah, minta maaf, jelasin semuanya supaya selesai. Gak ada yang jadi kayak urusan gak kelar gitu. Iya. Betul. Itu bisa ganggu siapa aja loh. Bisa aja ke orang-orang deket yang Mbak Ayu. Mbak Ayu harus cepet-cepet tobat deh, kasihan. Kamu dihantui terus dan kamu benar-benar minta maaf sama orang-orang yang ada di sana, keluarganya satu persatu ya. Terima kasih ya, Kak. Gak apa-apa sih Ayu, cuma ya itu saya nggak butuh satu pengakuan atau apa tuh, tapi saya butuh satu perbuatan dan action di mana tindakan di mana maaf itu harus. Saya akan minta maaf keluarga Oma yang pernah saya sakiti. Iya. Saya, Mudah-mudahan jangan pulang saya lagi ya, menyesal. Mbak. Iya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Ya udah. Yang udah dipercaya, jangan salah gunain kepercayaan orang harusnya.
Ada yang mau disampaikan nggak? Iya sih. Dan kali jangan ada rasa dendam. Namanya sama orang tua kita harus ngertiin. Karena gini sih, sebenarnya kalau kita ada iman, makhluk apapun nggak bakalan masuk ke kita untuk memperlakukan orang seperti itu. Tuh. Ada lagi terakhir yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada. Terus Oke. Bayu akan terus melanjutkan hidupnya, semoga ke arah yang lebih baik ya. Terima kasih, Bayu. Kami akan terbaik buat Anda. Selamat malam. Perbuatan adalah cerminan isi hati. Jika hati dipenuhi oleh kebaikan, maka tindakan akan selalu berbuat baik. Begitu pula sebaliknya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Bella dan Ayu. Bella memiliki satu benda majis, yaitu buli-buli yang justru ada makhluk astral di dalamnya. Sementara Ayu seorang asisten rumah tangga yang majikannya, dan ternyata Roy mengungkap ada sosok gaib yang tinggal di rumah itu yang mempengaruhi sampai Ayu ibu majikannya di bagian tangan dan badannya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Takut. Dua-duanya soalnya menyeramkan ya. Karakter sih ya sebenarnya, bukan takut hantu. Jadi sebenarnya saya karakter Ayu tuh saya speechless. Jadinya saya kalau misalnya ngelihat orang tua ditinggalin oma-oma, jadi saya nggak tenang deh. Padahal kan sebenarnya nggak semua asisten rumah tangga begitu gitu ya. Betul. Jadinya saya dari tadi tuh mikir terus mikir satu traumatiknya. Jadi saya jadi traumatik deh, jadi parno gitu. Mudah-mudahan sih ini justru Iya. bikin kita semua yang menyaksikan tayangan ini juga supaya tetap waspada ya, untuk meninggalkan orang-orang kita sayang di rumah. Iya, dan berbeda dengan Bella masih bisa dikontrol, namun Ayu pernah melakukan itu, bisa saja melakukan kembali tanpa dihantui. Kalau dulu dia ngelakuin itu sebagai asisten rumah tangga, ngelakuin itu dipengaruhi oleh makhluk halus. Next time kalau dia lagi marah sama orang, bisa aja ada terjadi di badan. Oke. Ada tendensi ke arah sana sih. Mudah-mudahan gak diulangi. Mudah-mudahan gak diulangi lagi. Gracie ada komentar terakhir buat Bella dan Ayu, gimana tanggapan kamu? Kalau untuk Bella ya mungkin tadi ya. Kerisnya Iya, apa segala kerisnya macam. kayak gitu-gitu. Ada ular Itu datang tuh. itu mungkin yang mempengaruhi gitu loh ya kan. Terus kalau untuk Ayu ya seperti yang tadi saya bilang sih, sebenarnya kalau orang beriman mau makhluk apapun itu nggak akan masuk sebenarnya. Iya, Karena dekat dia hubungan pendendam. Nggak boleh kayak gitu harusnya kan. Kepahitan. Ya nggak sih? Baik. Iya itu kepahitan sebenarnya. Ya, oke. Mudah-mudahan mereka setelah malam hari ini baik-baik aja, hidupnya juga menjadi lebih baik. Oke. Gracia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana dan karirnya ya. Amin, amin, amin. Thank you ya. Roy Thank Kiyoshi, you. terima kasih Bye. penjelasan pencerahan malam hari ini. Bencian dan dendam, karena itu hanya akan menambah penderitaan di kehidupan yang akan datang. Ikuti kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.